Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'ah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Tujuan utama saya dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Perdata Islam Indonesia. Sebelum saya menyampaikan hasil skripsi saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa hormat saya terhadap yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Haji Sarif SAG MAG selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Yang kedua, yang terhormat Bapak Muhammad Hasan MAG selaku Ketua Dekan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Yang ketiga, yang terhormat Bapak Abu Bakar MSI selaku Ketua Program Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Yang keempat, yang terhormat Bapak Kumaruzaman SHI MSI BAA yang bersedia menjadi pembimbing utama dan telah memberikan bimbingan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Langsung saja masuk pada bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Dalam prakteknya, khusus di Indonesia, perkawinan tidak melibatkan manusia seagama atau satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus di mana suami istri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Oleh karenanya, timbullah suatu peraturan perkawinan di Indonesia, yaitu dalam bentuk hukum positif, dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan, tentang perkawinan yang berdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Yang pertama, rumusan masalah. Permasalahan yang dibahas dalam pengkajian kali ini adalah yang pertama, bagaimanakah peraturan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama antara WNA dan WNI di Indonesia. Yang kedua, bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur persoalan perkawinan beda agama antara WNI dan WNA. Yang kedua, tujuan dan manfaat masalah. Tujuan penyusunan penelitian kali ini adalah yang pertama, mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia tentang perkawinan beda agama antara WNI dan WNA. Sedangkan manfaat dalam penyusunan penelitiannya yaitu yang pertama, secara ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan khususnya di bidang hukum perdata pada umumnya serta sebagai acuan terhadap penelitian sejenis pada khususnya. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengembangan ilmiah hukum pada Fakultas Syariah dan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya. Lanjut pada bab kedua, yaitu kajian pustaka. Pada poin pertama, yaitu tentang penelitian terdahulu. Di sini kami membandingkan beberapa penelitian atau skripsi terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Harjono tahun 2015 IAIN Kendari dengan judul skripsi peranan tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda agama di Desa Unggulino, Kecamatan Puriara, Kabupaten Konowange. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Skripsi Ratna Jatiningsih tahun 2012 IAIN Surakarta dengan penelitian yang berjudul Perkawinan Beda Agama, Studi Analisis Pemikiran Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arianto Niko Pamungkas tahun 2013 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Skripsi Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama, Studi Kasus di Pengadilan Surakarta. Poin yang kedua yaitu kajian teoritis. Yang pertama, pengertian pernikahan. Yang kedua, pengertian WNI. Yang ketiga, pengertian WNA. Pertama, pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pengertian WNI.
yaitu adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk warga negara. Yang ketiga yaitu WNA. Pengertiannya adalah berdasarkan pada Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Poin yang pertama, jenis penelitian atau pustaka. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka kami menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip umum dan menafsirkan tingkah laku yang dapat digunakan untuk menerangkan dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan. Poin kedua yaitu sifat penelitian atau kualitatif. Di sini kami menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Poin ketiga, pendekatan penelitian atau normatif atau yuridis. Pendekatan penelitian ini merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Poin keempat, sumber data penelitian. Yang pertama, data primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari yang poin A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang B, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan. Yang C, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang D, komplikasi hukum Islam. Poin kedua yaitu data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur, dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, tinjauan umum pernikahan campuran beda agama antara WNI dan WNA. Pengertian perkawinan campuran beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama dan kepercayaan satu sama lain. Yang kedua, peraturan pelaksanaan perkawinan campuran beda agama di Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia atau luar negeri dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Yang kedua, tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran beda agama antara WNI dan WNA. Di dalam Al-Quran juga telah diatur hukum perkawinan karena beda agama, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut memberikan petunjuk larangan untuk menikah dengan wanita musyrik atau non-muslim. Bab kelima yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menanggapi tentang perkawinan campuran baik agama atau perbedaan kewarganegaraan, peraturan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia memberikan suatu kelonggaran untuk melaksanakannya. Bagi pasangan perkawinan beda kewarganegaraan bisa mencatat perkawinannya di KUA bagi mereka yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi mereka yang non-muslim. Materi yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.